Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku agar dalamnya Tuhan pimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada di Rabu pagi ini, itu anugerah berkat dari-Mu untuk kami. Dalam kesediaan kami untuk menerima firman-Mu, kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami, agar dengan berkat-Mu kami mampu untuk memahami firman dengan baik, lalu memperlakukannya dalam hidup kami setiap waktu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Tema renungan kita di pagi ini saudaraku dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, terlepas dari roh jahat. Terlepas dari roh jahat. Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat yakin di antara kita pasti pernah mendengar kabar besar, ya, kabar yang menakjubkan di sepanjang kehidupan kita, ya. Misalkan dalam pendengaran kita atau dalam pengetahuan kita pernah mengetahui ada sosok manusia sama dengan saya dan saudara yang melakukan hal-hal yang spektakuler. Misalkan saja dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa menolong orang yang kerasukan setan dan seterusnya. Saya yakin kita tahu itu, dan kita pernah dengar orang-orang yang memiliki kelebihan yang demikian, ya. Nah, saya sangat percaya juga saudaraku, dalam konteks itu kita selalu ingin mencari tahu siapa dia, di mana dia, bahkan kita berusaha untuk mencari dia, ya, dengan harapan dengan kita berjumpa dengan orang tersebut, dia juga bisa membantu kita untuk melakukan hal-hal yang besar, katakanlah mengeluarkan kita dari derita yang ada, dengan harapan hidup kita menjadi lebih baik, ya. Saya ambil contoh, misalkan sosok seorang anak kecil yang pernah santer sekali diperbincangkan di Indonesia, katakan begitu, yang pernah terjadi di Poso dan di tempat-tempat lain, ya. Lalu kemudian orang semua pada berangkat ke sana karena di sana ada sosok anak kecil yang bisa membantu orang untuk sembuh dari sakit A, B, C, D dan seterusnya, ya. Nah, saya mau katakan saudaraku, dalam renungan ini sikap atau tindakan kita itu tidak salah, ya. Tidak salah dalam pengertian kita harus bisa mengakui
kelebihan orang lain lewat talenta atau potensi yang dia miliki. Ya. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah kita tidak memperhamba diri kita kepada orang tersebut. Artinya jangan kita menempatkan keinginan kita dalam kekuatan orang tersebut seakan-akan dia bisa membebaskan kita dari derita hidup. Ya. Artinya kalau kita sembuh dari sakit, seakan-akan kita tidak sakit lagi. Seakan-akan kita tidak akan mati dan seterusnya. Ya. Tentu tidak, saudaraku. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan kepada kita pada waktu itu sesuatu yang sifatnya sementara, bukan kekal. Jadi hargai dia dengan potensi yang ada padanya, sepanjang yang dia lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Memang itu talenta dari Tuhan kepadanya untuk membantu orang. Tapi jangan kemudian kita mempertuhan dia atau dia mempertuhan dirinya atas kita. Tidak. Ya. Kalau khotbah hari Senin kemarin saya katakan, Tuhan tidak mau dinomorduakan. Dia harus yang dikedepankan, dia yang diutamakan. Gitu. Nah, supaya kita tidak terus terjebak dengan hal-hal yang spektakuler yang dibuat oleh manusia, seakan-akan dia sosok yang sempurna. Tidak. Karena kesempurnaan itu hanya ada di dalam Allah. Dan kita temui itu di dalam Yesus, saudaraku. Ya. Jadi ini yang mau diceritakan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita melihat Yesus itu sebagai sosok satu-satunya yang bisa menjawab akan seluruh pemenuhan kebutuhan hidup kita. Dia penolong yang ajaib. Kalaupun kita tidak mendapatkan yang kita inginkan di dunia ini, pasti kita akan dapatkan di surga. Di sana kita disembuhkan, di sana kita dibahagiakan, di sana hanya ada sejahtera, hanya ada sukacita. Supaya kita tahu bagaimana betul-betul kita mengimani Yesus dalam hidup kita. Dan di sini Yesus perlihatkan kemahakuasaannya, kemahabesarannya kepada orang-orang pada waktu itu dan terhadap kita saat ini. Bahwa roh di luar dari Yesus takut kepada Yesus. Ketika Yesus bilang diam, dia diam. Ketika Yesus bilang pergi, dia pergi. Padahal dia bisa mempengaruhi orang. Tapi dia terbatas. Ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan dia. Dia boleh masuk mengganggu kita, tapi ketika Yesus datang dan mengatakan, kamu keluar, kamu tidak punya hak di situ. Ya. Dia tidak bisa melawan Yesus. Ya, kita masih ingat saudaraku cerita di kitab Ayub pada pasal 1. Ya, ketika Tuhan berjumpa dengan setan. Ya, ada dialog, ada percakapan di sana dalam perjumpaan itu. Tuhan berkata, dari mana engkau setan? Ya. Lalu dia katakan, aku dari dunia. Ya. Tapi di situ Tuhan katakan, kembali lagi. Ya. Kembali lagi ke dunia dan uji iman hambaku Ayub. Jadi setan ini berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa ada di atasnya Tuhan. Tidak. Sehingga yang harus kita sembah itu adalah Tuhan, bukan setan. Tapi kalau kita mau jujur saudara, kita lebih banyak mengikuti kata-kata maaf, roh-roh jahat yang cenderung menjebak kita untuk ada kehancuran dan kebinasaan. Kita melupakan petunjuk firman. Ya. Di sini dalam bacaan kita, orang-orang yang melihat kemahabesaran Yesus menjadi takjub. Mereka betul-betul sadar kalau Yesus itu tak terkalahkan oleh kekuatan manapun. Ya.
Kita ambil contoh saudaraku pada peristiwa ketika para murid sedang menyeberang danau Tiberau. Ya. Di sana Petrus dengan sombongnya mengambil alih nahoda di perahu yang mereka tumpangi untuk berlayar. Nah, ketika badai datang, angin kencang menghantam, gelombang tinggi menghantam perahu mereka, dan mereka ketakutan karena akan tenggelam, air sudah masuk ke dalam perahu, baru mereka datang kepada Yesus. Ya, padahal Yesus dari awal sudah bersama-sama dengan mereka, tapi mereka mengabaikan Yesus. Yesus tidak memaksakan diri, tidak mau menyembuhkan diri. Aku nahoda yang handal, tidak. Dia pergi tidur ketika dia diabaikan, dia biarin aja. Cara Yesus begitu lembut saudaraku untuk mengkritik kita, untuk untuk mengajar kita, gitu ya, supaya kita punya kepekaan iman, kita tahu bagaimana betul-betul kita mencari Yesus, gitu loh. Dan ketika Petrus dan murid-muridnya datang kepada Yesus yang sedang berbaring, dia katakan, tidak pedulikah engkau dengan kita akan tenggelam dan seterusnya. Di situ Yesus berdiri dan bangkit lalu mengambil alih nahoda. Dan dia katakan kepada danau dan badai itu, berdiamlah, tenanglah. Lalu angin kencang jadi teduh, gelombang laut juga menjadi tenang. Baru mereka berkata, wah, siapa kegerangan orang ini? Benar-benar sampai angin dan gelombang pun tunduk kepadanya. Dia Allah, dia yang berkuasa. Jangan abaikan dia saudaraku. Andalkan dia, tempatkan dia. Khotbah kita Senin Selasa sampai hari ini berbicara Yesus itu prioritas. Ya. Dia spesial dalam hidup kita, dia yang khusus dalam hidup kita saudaraku. Apapun yang kita mau bicara hari ini, besok dan seterusnya, tidak ada yang bisa menyamai Yesus. Karena hanya dia juru selamat, hanya dia Tuhan, hanya dia jalan menuju rumah Bapa di surga yang kekal, tidak ada yang lain. Jadi carilah apa yang Bapak Ibu ingin cari, miliki apa yang Bapak Ibu ingin miliki, perjuangkan apa yang Bapak Ibu ingin perjuangkan untuk Bapak Ibu raih. Silakan, tapi jangan pernah melupakan Yesus. Jangan pernah. Jangan pernah. Karena Yesus jawaban terakhir hidup kita. Yesus jawaban terakhir hidup kita. Karena dia keselamatan kita saudara. Cari kebahagiaan apapun yang Bapak Ibu ingin miliki, tapi lakukan itu atas petunjuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang salah saudara. Walaupun mungkin dalam pemikiran akal manusia, ya, ikut Yesus itu menderitanya banyak banget. Ya. Jangan pernah mengklaim itu sesuatu kutuk. Tidak. Ya, itu berkat. Ya. Istrinya Ayub mencoba untuk menvonis Ayub, ya, bahwa derita lu ketika ikut Tuhan, ketika engkau salib pada Tuhan, sangat banyak, tidak menyenangkan. Ya. Dia mencoba untuk mengkondisikan Ayub sebagai sosok yang bodoh. Kenapa engkau bertahan dengan kesalehanmu? Lihat dirimu. Deritamu luar biasa ketika engkau sembah Bapamu di sorga atau Allah. Ya. Tapi Ayub bilang dalam pasal 2 ayat 10, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, yang buruk tidak? Tidak ada kekuatan dari diri Ayub untuk keluar dari deritanya saudaraku. Dia tahu derita seperti apapun yang dialami itu berkat dari Allah. Ya, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Ya. Sudah dikatakan dengan tegas di sana, ya, bahwa kita juga harus bersukacita dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan uji, dan uji tidak mengecewakan karena kasih Allah dinyatakan kepada kita yang setia kepadanya. Jadi jangan berpikir saudaraku, sesuatu yang dijanjikan dunia, sesuatu yang diberikan dunia membuat kita perfect. Tidak. Hanya di dalam Yesus membuat kita mengalami kesempurnaan. Tidak ada yang lain yang bisa berikan itu, hanya Yesus. Karena hanya dialah Allah. Ya. Jadi ini yang mau diperlihatkan Yesus dalam bacaan kita saudaraku, bahwa
Dia tidak dikalahkan oleh kuasa kegelapan, yaitu setan. Jadi kita tidak harus berkiblat kepada setan, tapi kita harus berkiblat kepada Yesus. Karena tema kita berkata, Yesus mengeluarkan roh yang jahat, ya, dari diri kita. Berarti dia yang berkuasa dalam diri kita. Jangan lupakan itu, saudaraku. Lanjutkan terus perjalanan kita di kehidupan di 2020 ini. Sampai memasuki tahun 2021, tetap Yesus Allah kita, tetap Yesus kebanggaan kita, tetap Yesus kekuatan kita. Maka apapun yang kita perjuangkan, kita akan mendapatkannya di rumah Bapa di surga yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau arahkan kembali untuk mengerti betapa pentingnya Engkau di dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan kami melupakan Engkau, jangan biarkan kami meninggalkan Engkau untuk hal apapun Tuhan. Tapi biarlah kami bersandar kepadamu dan terus hidup dalam kuasa kasih-Mu, karena dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.